Dikonfirmasi resmi, PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Coach Gerald Vandenburg putuskan ambil keputusan cerdas dengan panggil sang anak hilang Elkan Bagot untuk perkuat timnas Indonesia kah. Demi cetak sejarah dengan juara AFF U23, fans Garuda bisa auto bahagia mendengarnya. Simak fakta sebenarnya berikut ini. Wah, kejutan besar hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir konfirmasi ambil langkah super brilian kayak gini untuk masa depan cerah timnas Indonesia. Tepat setelah menyambut timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia. Semuanya auto terkejut namun bahagia dengarnya. Kok bisa? Langkah jenius apa yang diambil Pak Ketum? Simak info lengkapnya berikut ini. Yes, ini baru kabar gembira. Coach Nova Arianto konfirmasi bahwa sudah bidik pemain diaspora untuk bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Mantap ini! Benarkah ada 4 pemain keturunan super potensial dari Liga Belanda dan Jerman? Atau ada kejutan lain? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Nah, ini baru pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto tanpa ragu sedikit pun pasang target super ambisius, di mana timnas U17 Indonesia bisa lolos dari babak grup Piala Dunia U17 2025. Satu hal ini jadi alasan logisnya. Fans Garuda kembali dibuat bangga dengarnya. Mampukah Coach Nova buktikan diri bersama Garuda Asia di kancah dunia? Dikonfirmasi resmi, PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Coach Gerald Vandenburg putuskan ambil keputusan cerdas dengan panggil sang anak hilang Elkan Bagot untuk perkuat timnas Indonesia kah. Demi cetak sejarah dengan juara AFF U23, fans Garuda bisa auto bahagia mendengarnya. Simak fakta sebenarnya berikut ini. PSSI akhirnya mengonfirmasi bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah resmi turnamen Piala AFF U23 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 31 Juli 2025. Kabar ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga pada Kamis malam kemarin. Meskipun sudah pasti menjadi tuan rumah, lokasi kota penyelenggara masih dalam tahap pembahasan internal. Iya benar, Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Untuk lokasinya belum ditentukan, ujar Arya melalui pesan singkat kepada media. Turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi timnas U23 Indonesia untuk membentuk tim yang solid menjelang 2 agenda penting lainnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Karenanya pelatih kepala Gerald Vandenburg yang merupakan tangan kanan Patrick Kluivert dan legenda sepak bola Belanda diharapkan segera merancang komposisi pemain terbaik, termasuk memastikan kehadiran pemain diaspora. Salah satu nama yang mungkin santer disebut dan sangat diharapkan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung milik Ipswich tahun tersebut dinilai bisa menjadi pilar penting di lini belakang Garuda Muda. Banyak pihak berharap Coach Gerald langsung menjalin komunikasi pribadi dengan Elkan agar proses pemanggilan berjalan lancar dan personal. Timnas U23 Indonesia terakhir kali tampil di turnamen ini pada edisi 2023 di bawah pelatih Shin Tae-yong. Saat itu Garuda Muda tampil luar biasa hingga menjadi runner-up, kalah tipis lewat adu penalti melawan Vietnam setelah bermain imbang selama waktu normal. Sebelumnya Indonesia juga mencetak sejarah dengan menjadi juara edisi perdana tahun 2019.
Di final, skuad asuhan Indra Syafri sukses menaklukkan Thailand lewat gol dari Sani Rizky dan Osvaldo Hai. Kini edisi 2025 akan menjadi partisipasi ketiga Indonesia dan atmosfer bermain di kandang sendiri tentu memberi motivasi tambahan untuk meraih gelar juara kedua. Piala AFF U23 2025 bisa menjadi laboratorium terbaik bagi Coach Gerald Vandenburg untuk membangun tim yang kuat, kompetitif, dan seimbang antara pemain lokal dan diaspora. Dengan waktu yang semakin dekat, inisiatif untuk menghubungi pemain-pemain potensial seperti Elkan Bagot sangat krusial agar adaptasi, chemistry, dan kesiapan tim bisa lebih matang. Wah, kejutan besar hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir konfirmasi ambil langkah super brilian kayak gini untuk masa depan cerah Timnas Indonesia. Tepat setelah menyambut Timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia. Semuanya auto terkejut namun bahagia dengarnya. Kok bisa? Langkah jenius apa yang diambil Pak Ketum? Simak info lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penghargaan dan apresiasi besar kepada seluruh tim Timnas U17 Indonesia yang telah berjuang hingga perempat final Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto berhasil melewati babak penyisihan grup dan masuk ke babak 8 besar. Meskipun akhirnya harus takluk dari Korea Utara di perempat final, capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan PSSI, yakni lolos dari fase grup. Bukan hanya itu, berkat pencapaian tersebut, Garuda Asia juga memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial tim. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U17 di Piala Asia U17 2025, tulis Erick. Dia mengakui bahwa laga melawan tim kuat di babak grup bukan hal mudah dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun kalah dengan skor besar dari Korea Utara, menurut Erick pengalaman tersebut sangat berharga bagi perkembangan para pemain muda. Erick menyadari bahwa kekecewaan pasti ada, namun ia menekankan pentingnya untuk bangkit dan bersiap lebih matang menuju Piala Dunia U17 2025. Kami akan menyiapkan program khusus agar Timnas U17 bisa tampil lebih matang di Piala Dunia nanti, jelasnya. PSSI juga berkomitmen akan menyediakan fasilitas dan program latihan yang maksimal untuk mendukung persiapan Garuda Asia. Erick berharap pencapaian Timnas U17 bisa menjadi inspirasi bagi kelompok umur lain, termasuk tim senior. Ia menyinggung bahwa sebelumnya Timnas U20 gagal lolos ke Piala Dunia dan kini Timnas senior di bawah Patrick Kluivert tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia senior masih berada di peringkat keempat grup, namun masih memiliki peluang besar untuk melangkah ke babak selanjutnya. Erick pun mengajak semua tim nasional dari level junior hingga senior untuk menjadikan lolos ke Piala Dunia sebagai target rutin atau tradisi baru dalam sepak bola Indonesia. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia, pungkasnya. Yes, ini baru kabar gembira. Coach Nova Arianto konfirmasi bahwa sudah bidik pemain diaspora untuk bela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Mantap ini! Benarkah ada 4 pemain keturunan super potensial dari Liga Belanda dan Jerman? Atau ada kejutan lain? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menyampaikan rencananya untuk merekrut pemain keturunan Indonesia agar bisa memperkuat skuad Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17 2025. Langkah ini dilakukan karena Nova menilai bahwa skuad saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Nova mengaku sedang mengevaluasi penampilan Timnas U17 setelah berlaga di Piala Asia U17 2025. Ia melihat ada beberapa hal penting yang perlu diperbaiki. Bahkan Nova tidak menjamin semua pemain yang tampil di Piala Asia U17 akan ikut bermain lagi di Piala Dunia U17. Menurutnya dalam sepak bola selalu ada sistem promosi dan degradasi tergantung dari kualitas dan performa tiap pemain. Turnamen Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada 527 November 2025. Nova mengatakan bahwa persiapan kali ini akan berbeda dari sebelumnya karena level persaingan di Piala Dunia jauh lebih tinggi. Persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 tentu tidak akan sama seperti Piala Asia kemarin, jelas Nova kepada awak media. Nova menyadari bahwa pemain-pemain saat ini tampil baik di Piala Asia, tapi untuk bertarung di Piala Dunia dibutuhkan pemain yang lebih tangguh baik secara teknik maupun mental. Di Piala Asia mereka bisa bersaing, tapi di Piala Dunia levelnya pasti lebih tinggi, ujarnya. Timnas U17 Indonesia rencananya akan kembali menjalani latihan mulai Juli 2025. Artinya, mereka punya sekitar 4 bulan untuk bersiap sebelum tampil di ajang dunia tersebut. Nova juga mengungkapkan bahwa saat ini baru 1 pemain keturunan Matthew Baker yang ada di tim. Ia menganggap hal itu masih kurang dan berencana menambah pemain keturunan lainnya untuk memperkuat tim. Kami akan evaluasi posisi mana saja yang butuh tambahan pemain, lalu kami cari opsinya, jelas Nova. Saat ini Timnas U17 Indonesia sudah kembali ke Indonesia dan Nova memberikan waktu libur 2 bulan agar para pemain bisa bertemu keluarga dan istirahat sebelum kembali latihan. Ia juga memastikan bahwa seleksi pemain baru tetap akan dilakukan, termasuk pemain diaspora yang akan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Seleksi pasti akan ada, termasuk opsi mencoba pemain diaspora yang mungkin cocok dengan kebutuhan tim, tutup Nova. Nah, ini baru pelatih top kelas Eropa. Coach Nova Arianto tanpa ragu sedikit pun pasang target super ambisius, di mana Timnas U17 Indonesia bisa lolos dari babak grup Piala Dunia U17 2025. Satu hal ini jadi alasan logisnya. Fans Garuda kembali dibuat bangga dengarnya. Mampukah Coach Nova buktikan diri bersama Garuda Asia di kancah dunia? Tim nasional U17 Indonesia dipastikan akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar mulai dari 5 hingga 27 November 2025. Kepastian keikutsertaan Indonesia dalam turnamen ini diraih setelah skuad muda Garuda berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan menembus babak perempat final pada turnamen Piala Asia U17 2025. Capaian ini juga menjadi salah satu pencapaian terbaik tim usia muda Indonesia di level Asia, sekaligus menjadi tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia U17. Selain Indonesia, terdapat 7 negara lain dari kawasan Asia yang juga berhasil lolos ke turnamen ini, yaitu Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Tajikistan, Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang. Dengan demikian, total ada 8 wakil dari Asia yang akan bersaing dengan negara-negara kuat dari seluruh penjuru dunia untuk memperebutkan gelar juara dunia di kelompok usia ini.
Setelah menyelesaikan perjuangan di Piala Asia U17, pelatih kepala Nova Arianto memutuskan untuk memberikan waktu libur kepada para pemainnya selama 2 bulan penuh. Ini dianggap penting untuk memberi waktu pemulihan fisik dan mental, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pemain untuk kembali berkumpul dengan keluarga di tengah padatnya jadwal kompetisi. Timnas U17 dijadwalkan kembali berkumpul dan memulai pemusatan latihan pada Juli 2025. Yang berarti skuad Garuda Muda memiliki waktu sekitar 4 bulan penuh untuk melakukan persiapan intensif menuju Piala Dunia. Pelatih Nova Arianto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil drawing atau pembagian grup resmi dari FIFA untuk Piala Dunia U17 2025 sebelum menyusun strategi dan target yang lebih spesifik. Saya masih ingin melihat dulu hasil pembagian grup. Kami belum tahu akan berada di grup mana, ungkap Nova kepada awak media. Drawing ini akan menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan permainan, pilihan pemain, serta taktik yang paling sesuai untuk menghadapi calon lawan di babak penyisihan. Meskipun masih menunggu hasil drawing, Nova Arianto sudah menegaskan bahwa dirinya memiliki target pribadi, yaitu membawa timnas U17 Indonesia lolos dari fase grup. Ia ingin agar tim bisa mencatatkan sejarah baru dengan melangkah ke babak gugur di ajang sekelas Piala Dunia. Kalau secara pribadi, saya ingin timnas U17 lolos dari fase grup, tegas pelatih asal Semarang itu. Target ini memang realistis, mengingat skuad Garuda Muda punya waktu cukup untuk berbenah, dan pengalaman dari Piala Asia U17 bisa menjadi modal penting. Tahun 2025 akan menjadi edisi pertama kalinya Piala Dunia U17 digelar dengan format baru, yaitu diikuti oleh 48 negara. Sebelumnya, turnamen ini hanya diikuti oleh 24 tim. Dengan format baru ini, sebanyak 32 tim akan lolos dari fase grup ke babak 32 besar, lalu dilanjutkan ke 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Sistem ini juga memberikan peluang lebih luas bagi tim-tim debutan atau tim dari kawasan non-tradisional untuk mencuri perhatian. Nova optimistis bahwa dengan format ini, Indonesia punya peluang besar untuk melaju lebih jauh. Apalagi sistem kelolosan mencakup juara grup, runner-up grup, dan 8 peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup kalau tidak salah. Yang lolos adalah juara grup, runner-up, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Ini jadi peluang besar untuk kita, ujar Nova. Semoga saja saat di babak grup nanti, kami bisa bermain bagus dan melaju ke babak berikutnya, pungkasnya penuh harap. Dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas U17 Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga bisa tampil mengejutkan dan membawa harum nama bangsa di pentas dunia.